Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 783. Zhu Seng, leluhur keluarga Zhu yang telah tertidur selama 5 juta tahun, akhirnya terbangun. Sebagai seorang kuat di tingkat Dewa Agung setengah langkah, ia memiliki umur yang mendekati 10 juta tahun. Dengan menggunakan teknik penyegelan khusus, ia memperlambat konsumsi umur panjangnya, memungkinkannya hidup lebih lama. Namun, setiap kali ia dibangunkan dari tidur, harga yang harus dibayar sangat besar. Namun, bagi keluarga Zhu, kehadiran leluhur mereka adalah solusi untuk segala masalah. Di dunia bintang sentian, tidak ada satupun kekuatan yang mampu menandingi Zhu Seng ketika ia bangkit. Zhu Seng melangkah dengan angkuh di udara, matanya bersinar seperti bola api. Pandangannya saja cukup untuk membakar ruang dan menghancurkannya hingga hancur. Di belakangnya, hukum api yang kuat menciptakan sebuah kerajaan api, lengkap dengan istana megah yang dipenuhi oleh anggota keluarga Zhu yang kuat, memperkuat aura sang leluhur. Saat Zhu Seng mendekati jurang iblis, matanya yang menyala seperti bola api menunjukkan sekilas ketakutan. Meski ia adalah sosok yang tak terkalahkan di dunia ini, jurang itu tetap membuatnya merasa gentar. Pandangan Zhu Seng tertuju pada kapal perang emas di dekat jurang, tempat 3 wanita yang menunggu Luo Xiu berada. Leluhur, mereka adalah orang-orang dari bocah itu, kata seorang tetua keluarga Zhu sambil menunjuk ke arah kapal. Dengan dingin, Zhu Seng melepaskan 2 sinar api seperti meteor yang melesat ke arah kapal perang emas. Ketiga wanita, termasuk Qi Xiaoxi, dengan cepat mengaktifkan pertahanan kapal. Sebuah penghalang emas muncul, melindungi mereka dari serangan. Boom! Ledakan besar terdengar, menyebabkan kapal perang yang panjangnya lebih dari 10 mil itu terlempar jauh. Meskipun demikian, penghalang emas tetap bertahan. Kapal perang ini adalah artefak tingkat dewa, sehingga tanpa kekuatan penuh dari seorang dewa agung sejati, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Zhu Seng mendengus dingin, lalu mengangkat tangannya. Sebuah tangan api yang besar, berbentuk seekor naga, melesat ke arah kapal. Namun, sebelum serangan itu mencapai kapal, sebuah cahaya hitam muncul. Itu adalah monster pelahap dewa yang berubah ke bentuk aslinya, melawan naga api dengan kekuatan penuh. Meskipun monster pelahap dewa memiliki kekuatan yang setara dengan kaisar dewa, ia bukan tandingan Zhu Seng. Dalam satu serangan, tubuh besar makhluk itu terlempar, sisik-sisiknya pecah, dan darah mengalir deras dari lukanya. Sementara itu, di dalam jurang iblis, Luo Xiu terus menghadapi cobaan tanpa henti. Tubuhnya berkali-kali terluka parah, kadang kepalanya dipenggal, kadang tubuhnya terbelah 2. Meski rasa sakit dan penderitaan yang ia alami begitu hebat, Luo Xiu tetap tenang, menggunakan setiap pengalaman untuk mencari cara bertahan. Akhirnya, Luo Xiu menyadari sesuatu, setiap kali ia terluka oleh aura pembunuh dari bekas pedang di jurang, seberkas energi pedang menyelinap ke dalam tubuhnya. Ketika energi itu ia serap dan analisis, ia menemukan kekuatan yang sangat tajam dan penuh misteri. Ini adalah hukum pedang, pikir Luo Xiu. Hukum atau aturan adalah konsep yang lebih tinggi daripada hukum alam. Hukum pedang ini sebanding dengan hukum lainnya yang ia kenal, seperti hukum reinkarnasi, hukum kekacauan, atau hukum kekekalan. Di dunia bela diri, ada jalur pedang, tombak, dan senjata lainnya. Ketika seseorang mempelajari jalur ini hingga puncaknya, hukum yang mereka pelajari akan naik tingkat menjadi aturan. Meskipun Luo Xiu tidak secara khusus mendalami jalur senjata, ia memiliki kemampuan untuk menganalisis jalur apapun melalui teknik dewa perubahan yang ia kembangkan sendiri. Teknik ini memungkinkannya memahami hukum dari berbagai jalur, termasuk jalur pedang. Setelah berkali-kali terluka dan hampir mati, Luo Xiu menggunakan teknik dewa perubahan untuk mengembangkan hukum pedang di dalam tubuhnya. Meski ia tidak mampu menguasai hukum pedang sepenuhnya, ia berhasil membentuk hukum pedang yang berasal dari sumber yang sama dengan hukum pedang di bekas pedang itu. Aura tajam dan dominan menyelimuti tubuh Luo Xiu. Dalam sekejap, ia tampak seperti pedang dewa yang mampu membelah langit dan bumi. Siapapun yang menghalangi jalannya akan hancur, entah itu dewa atau iblis. Meski hukum pedang Luo Xiu belum mencapai tingkat hukum pedang yang sebenarnya, ia telah berhasil menyelaraskan dirinya dengan aura pedang yang tertinggal di jurang. Hal ini memberikan Luo Xiu secercah harapan untuk menghadapi bahaya yang mengintainya di kedalaman jurang. Saat Luo Xiu mendalami eksplorasinya di jurang iblis, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Sebuah kilatan tajam melesat keluar dari bekas pedang di dinding jurang dan masuk ke tubuhnya sebelum ia sempat menghindar. Awalnya, Luo Xiu mengira percobaan ini akan berakhir dengan kegagalan atau cedera lagi. Namun, yang mengejutkan, kilatan itu tidak melukainya.
Sebaliknya, ia berubah menjadi energi berbentuk cahaya pedang tajam yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Apakah ini sebuah warisan? Luo Xiu merenung dengan takjub. Kemampuan dewa perubahan yang ia gunakan untuk menyelaraskan dirinya dengan aura pedang telah membuatnya diakui oleh energi itu. Ia sekarang menyimpan sebuah pedang energi luar biasa di dalam tubuhnya, sebuah senjata yang ia sadari memiliki kekuatan yang cukup untuk menantang bahkan para dewa agung. Wajah Luo Xiu berseri-seri. Akhirnya, semua upaya ini tidak sia-sia. Pedang ini adalah harta luar biasa. Dengan keyakinan baru, ia melanjutkan perjalanan ke dasar jurang. Ketika Luo Xiu akhirnya mencapai dasar jurang, ia disambut oleh pemandangan yang mengerikan dan luar biasa. Lautan tulang putih membentang ke segala arah, membanjiri pandangan sejauh mata memandang. Setiap tulang di sana sangat keras, tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan meskipun telah melalui waktu yang tidak terhitung lamanya. Apakah ini sisa-sisa para petualang yang mencoba menaklukkan jurang ini di masa lalu? Pikir Luo Xiu. Namun, setelah ia memeriksa lebih lanjut, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sebagian besar tulang itu berasal dari makhluk yang hidup di zaman yang sangat kuno, bahkan jauh sebelum waktu yang bisa ia lacak menggunakan hukum waktu. Luo Xiu mencoba menyentuh tulang-tulang tersebut, tetapi bahkan dengan kekuatan penuh, ia tidak bisa meninggalkan bekas pada tulang itu. Hal ini membuktikan bahwa para pemilik tulang ini dulunya adalah makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa, jauh melampaui apapun yang pernah ia temui. Di tengah lautan tulang, Luo Xiu melihat sesuatu yang mencolok, sebuah tombak patah yang menyerupai pilar batu besar. Ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa tombak ini panjangnya lebih dari 100 meter dan diameternya sebesar pilar batu raksasa. Luo Xiu mencoba mengangkatnya, tetapi bahkan dengan kekuatan penuh tubuhnya, tombak itu tidak bergeming. Tombak itu diukir dengan rune dan simbol formasi yang rumit. Namun, seperti tulang-tulang di sekitarnya, tombak itu telah kehilangan semua kekuatan dan auranya. Luo Xiu menyentuh permukaan tombak dan tiba-tiba terseret ke dalam ingatan yang tertanam di dalamnya. Dalam penglihatannya, Luo Xiu melihat seorang raksasa setinggi lebih dari 200 meter, dikelilingi oleh petir emas yang menyambar-nyambar. Sang raksasa memegang tombak raksasa itu, melintasi kosmos, dan dengan satu raungan, ia menyebabkan bintang-bintang runtuh. Namun, sosok itu bertemu lawan yang mengerikan, sebuah tangan besar muncul dari kegelapan, menggenggam pedang yang tajam. Dalam satu serangan, tombak raksasa itu patah. Tubuh sang raksasa hancur, dan darahnya mengalir deras, membanjiri ruang angkasa. Saat Luo Xiu tersadar dari penglihatan itu, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Raksasa itu adalah makhluk yang tak tertandingi, tetapi tetap kalah. Siapa pemilik pedang itu, dan mengapa pertarungan ini terjadi? Luo Xiu memandang lautan tulang di sekelilingnya dan mulai mengerti. Semua tulang ini mungkin adalah sisa-sisa makhluk luar biasa yang dibunuh oleh pemilik pedang itu. Seseorang, dengan pedang itu, menciptakan jurang ini dengan membantai tak terhitung banyaknya makhluk hebat. Tetapi untuk apa? Apa tujuan dari semua pembantaian ini? Ketika Luo Xiu melihat kembali tombak raksasa itu, ia menyadari bahwa bahkan setelah patah dan kehilangan auranya, tombak itu masih menyimpan sisa-sisa kehormatan dan kekuatan masa lalunya. Ingatan tentang pertarungan epik itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jurang iblis bukan hanya sekadar tempat berbahaya. Itu adalah situs sejarah kuno, jejak dari perang besar yang terjadi jauh sebelum waktu yang diketahui. Siapapun yang menciptakan jurang ini adalah eksistensi yang melampaui batas pemahaman. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Luo Xiu siap menghadapi rahasia yang lebih dalam? Atau, akankah ia menjadi bagian dari lautan tulang di bawahnya? Bersambung.